siang menjelang sore peserta Tikon kita kembali memulai acara ini untuk sesi ketiga. Untuk sesi ketiga kita akan membahas tentang zat adiktif dan psikotropika ya. Aduh, ini kayaknya judulnya deg-degan ya. Apa itu zat adiktif ya? Apa itu psikotropika ya? Nah, kayaknya ini judul benar-benar menarik banget ya. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan presenter kita, itu Bu Selvi yang hari ini akan memaparkan materinya. Juga untuk moderator kita, Ibu Safety. Eh, kita mulai saja ya. Sudah siap petugas semua? Oh Sudah. iya, sebelumnya jangan lupa isi link presensi yang sudah tertera di kolom chat. Oke, saya serahkan kepada moderator, Ibu Safety, silakan untuk membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sonia atas pembukaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah masih setia di sesi 3 kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan materi tentang zat aktif dan psikotropika yang akan disampaikan oleh Bu Raden Ajeng Selvi Saptia Dewi, SPD. Dan acara ini akan dimulai dari jam 3 sebenarnya dari tadi dan akan memaparkan materi selama 20 menit kurang lebih. Dan izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septianti dari Seameo Rekfon. Ini saya bertugas sebagai moderator dan tadi yang bertugas sebagai host adalah Bu Sonia Sijabat SEMM dari STMT Trisakti ya Bu ya. Ya, Ya. sekarang udah Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ya. uh, dengan Bu Sonia si jabat SEMM. Nah, kemudian nanti kita akan mendengarkan materi dari Bu Selvi. Sebelumnya kita akan membacakan dulu huruf vitae Bu Selvi. Oke. Bu Selvi dengan nama lengkap Raden Ajeng Selvi Saptia Dewi, lahir di Medan 11 Februari tahun 1986. Jenis kelaminnya perempuan, jelas. Alamatnya ada di Jalan Sawi, Lingkar 1 Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Telah menikah dan dikaruniai 2 anak ya Bu. Kemudian nomor HP-nya di 081362400889 atau bisa juga untuk menghubunginya di email di raselvi86@gmail.com. Beliau merupakan lulusan dari sarjana pendidikan di Universitas Negeri Medan dan sekarang sedang bekerja di SMP Negeri 3 1 Atap Selesai sebagai bendahara sekolah dan juga guru IPA ya Bu. Kemudian kemampuan Bu Selvi ini cukup banyak terutama di bidang teknologi dan informasi dan sangat pandai sekali membuat flyer dan berhubungan dengan teknologi lah, keren banget lah Bu Selvi. Nah, selain itu pengalaman Bu Selvi juga cukup banyak. Pada tahun 2017 Bu Selvi merupakan instruktur nasional. Kemudian tahun 2019 merupakan mentor Sagu Sablok IGI dan coach Sagu Sabnov IGI. Tahun 2020 merupakan narasumber KGB Langkat. Wah, sangat banyak sekali pengalamannya. Dan selanjutnya saya sebelum memulai akan terlebih dahulu membacakan tata tertib dalam video conference pada sesi ini. Pertama, mohon Ibu dan Bapak ketika masuk ke dalam video conference ini menggunakan nama asli dan kemudian mohon matikan mikrofon ketika saat pemaparan oleh pemapar. Kemudian ketika bertanya peserta menuliskan nama dan instansi serta pertanyaan di kolom chat ke semua atau chat for everyone dan juga kalau mau memberi tanggapan juga bisa mengklik tombol raise hand. Nah, seperti itu agar kita tidak memperlama waktu, kita lanjutkan materi hari ini tentang zat aktif dan psikotropika oleh Bu Selvi Saptia Dewi. Bu Selvi Saptia Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu
Safety yang telah membawakan acara tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Sonia yang telah menyediakan room untuk kita melakukan diskusi ini. Baiklah, saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya Selvi Satya Dewi dari SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai. Saya memang sekolahnya Satu Atap, tapi ya untuk kegiatan seperti ini sih kita memang harus dari diri kita sendiri ya. Walaupun sekolah itu sekolah terpencil, tapi ada niat pasti ketinggalan sama sekolah-sekolah yang besar gitu. Kali ini materi yang saya bawakan itu yaitu materi tentang sekolahan ya. Kebetulan ini materi kelas 8, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, sebelum masuk kita harus tahu dulu itu apa pengertian adiktif. Zat adiktif itu adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Itu dia adalah pengertian dari zat adiktif. Zat adiktif ini ada 3 macam ya, ada beberapa seperti berbentuk narkotika jenis, yaitu narkotika, obat, dan alkohol. Nah, kalau narkotika itu biasanya obat atau zat yang berasal dari tanaman. Jadi dari tanaman yang mengandung suatu zat yang itu ada bahan-bahan yang bisa menyebabkan ketergantungan. Tadi kalau adiktif untuk ketergantungan, jadi di dalam kandungan bahan atau tanaman tersebut ya ada kandungan yang membuat jadi ketergantungan. Obat penenang itu adalah obat yang di dalam dunia kedokteran yang dalam dosis kecil untuk membuat tenang dan tertidur. Itu untuk zat adiktif juga. Kemudian yang ketiga itu alkohol, yaitu zat yang diperoleh itu melalui fermentasi atau peragian atau bahan-bahan tertentu. Alkohol ini memang masuk zat adiktif karena kalau namanya alkohol kan menyebabkan kecanduan. Ini contoh-contoh zat adiktif dan psikotropika seperti rokok, alkohol, minuman keras, kemudian ada ganja, yaitu daun ganja, kemudian ekstasi dan LSD jenis kayak obat penenang gitu. Contoh-contoh umumnya yang sering kita jumpain. Kemudian masuk ke narkotika. Narkotika ada 3 tuh, ada narkotika, ada alkohol dan penenang. Jadi ini masuk yang ke narkotika itu ada nikotin, ada kokain, ada opium, dan ada ganja. Narkotika itu kan adalah zat-zat yang berasal dari tanaman nih. Nah, contohnya itu adalah nikotin. Nikotin itu biasanya terdapat pada rokok. Nah, kenapa orang itu susah berhenti rokok? Karena rupanya di dalam rokok itu terdapat kandungan di daun tembakau itu terdapat kandungan bahan yang menyebabkan menyebabkan kecanduan tersebut gitu. Makanya kalau kita mengisap rokok sekali aja pasti ketagihan. Dia memang ada kandungan di tersebut. Kemudian kokain juga berasal dari daun koka. Itu daun koka itu dia kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi tetap ada juga sejenis. Kalau dikeringkan bisa juga menghasilkan bahan-bahan yang menyebabkan kecanduan. Lalu opium itu dari getah buahnya. Getah buahnya itu dia dari opium ini bisa menghasilkan seperti bahan-bahan untuk candu, morfin, putau, heroin, kodein, dan sebagainya. Jadi getahnya ini sangat dimanfaatkan untuk itu tadi, untuk narkotika. Dan yang terakhir ganja yang paling terkenal ya, marijuana itu di daunnya, bijinya, rantainya itu semua digunakan untuk dia dikeringkan kemudian untuk dijadikan sesuatu bahan narkotika. Nah, ini contoh daun ganja. Jadi perlu juga ya Bapak Ibu kita perhatikan, jangan-jangan ada di dekat-dekat kita tanaman ganja seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Jadi walaupun agak-agak, kalau yang di Indonesia kayaknya agak beda ya dia bentuknya. Ini contoh ganja yang mungkin dari luar negeri ya. Soalnya kayak yang saya tahu sih ganja yang di Indonesia itu dia agak seperti kayak daun ubi gitu, agak bercabang. Ini mungkin yang lebih lebih di bagian gantung dari lingkungannya. Kemudian ini contoh dari buah papaver ya, yang koka tadi ini. Bukan, ini getah papaver.
getah buahnya yang dipakai itulah dia yang untuk jadi narkotika. Kemudian ini opium. Opium itu kalau dilukai dengan pisau akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Nanti kalau kering bisa menjadi coklat. Nah, getah ini yang dipungut dan dijadikan sebagai opium mentah. Jadi distributor narkotika dia ngumpulin getahnya ini untuk dijadikan narkotika. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana sehingga menjadi candu dan bisa dikonsumsi. Kalau getah diekstrak lagi akan menghasilkan morfin. Morfin ini yang paling agak mahal ya, morfin heroin ini mahal. Morfin yang diekstrak lebih akan menghasilkan heroin. Jadi limbah ekstasi itu diolah akan menjadi yang murahnya sabu-sabu, karena kalau di Indonesia lebih banyak kayaknya yang lebih karena murah ya mungkin, jadi sabu-sabu itu banyak di Indonesia. Kalau morfin itu biasanya di kalangan orang-orang tajir gitu, orang-orang kaya, karena memang morfin dan heroin. Lalu ini contoh koka tadi ya, tadi buah pepper, getah pepper kan, yang ini buahnya buah koka dan daunnya yang dipakai. Ini tembakau yang masih masih hidup, yang belum dikeringkan, yang masih hidup ini masih dikeringkan, itu yang biasa dijadikan rokok. Nah, dari yang keempat tadi nih, kalau gejala untuk pemakaian ganja, gejala pemakaian narkotika itu seperti ganja, opium, kokain sama nikotin itu agak beda ya. Kalau di ganja itu biasanya kalau dia berhenti nggak mengkonsumsi ganja lagi, biasanya dia sukar tidur, kemudian dia jadi hiperaktif, hilang nafsu makannya dan sebagainya. Kalau gejala untuk overdosisnya itu maksudnya dia kayaknya udah tinggi kali nafsu pemakaiannya, dia pasti akan ketakutan. Kemudian daya pikirnya menurun, denyut nadinya tidak teratur, dan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Jadi sangat berbahaya juga mengkonsumsi ganja yang berlebihan. Apakah mengkonsumsi ganja sudah jelas sangat berbahaya. Dan lalu kemudian masuk ke opium. Opium ini kalau kita berhenti ya, atau ciri-ciri pertamanya kalau untuk yang sering menggunakan opium itu biasanya sering menguap, jadi gampang ngantuk ya, kepalanya berat, matanya juga berair, hidungnya berair, ya, nafsu makannya juga males, terus gampang capek, menggigil, sama kejang-kejang. Itu opium. Jadi kalau yang udah sangat tinggi kadarnya yang dipakai itu biasanya dia ketawanya nggak wajar, kulitnya lembab, napasnya pendek dan tersenggal. Gitu, karena dia mungkin opium ini dia juga sangat merugikan sekali ya. Lalu masuk ke kokain. Kokain ini ciri kalau kita berhenti memakainya itu biasanya gelisah. Kalau kokain itu gelisah, terus susah tidur, terus badannya gemeteran, kemudian muntah-muntah, keringat, dan denyut nadinya cepat. Kalau yang sangat tinggi kadar pemakaiannya itu biasanya dia gelisahnya sangat tinggi, kemudian pengendalian dirinya turun, terus ngomongnya nggak jelas, lalu dia suka sepoyongan, suka kadang nggak sadar, dan suka pingsan. Dan yang terakhir biasanya kalau putus dari nikotin itu biasanya sama langsung berpikir. Kalau kok sih nggak terlalu karena agak ringan, jadi dia paling cuman kalau putus kalau dia berhenti menggunakan rokok pasti akan pusing dan sulit berpikir karena udah terbiasa gitu. Lalu kalau ganja tadi biasanya dipakainya itu dalam bentuk seperti rokok ya, jadi dibentuk ke dalam lintingan rokok. Biasanya rokok itu kan isinya tembakau. Kalau
selain narkotika, dia tetap intinya psikoaktif, dia berpengaruh, dia pokoknya kalau gitu khas pada aktivitas mental aku. Jadi yang diserangnya itu adalah susunan pusatnya. Berdasarkan penurunan dan tingkat resiko ketergantungan, Pika ini ada 4. Yang mana golongan pertama itu biasanya itu untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang pertama itu dia untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Biasanya itu digunakan untuk obat, untuk terapi, sama tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau potensi sedang itu bisa mengakibatkan sindrom ketergantungan. Dan golongan 4 itu obat, terapi, dan tujuan iptek juga, itu potensinya ringan. Justru yang golongan 4 ya potensinya ringan, tapi dia tetap mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi istilahnya golongan 1 sampai golongan 4 tetap pasti akan menghasilkan ketergantungan. Contoh psikotropika tadi ini LSD ya, yang botol kecil yang digambar awal tadi. Dia bisa juga dalam berbentuk seperti ini tablet juga, bisa juga berbentuk kayak botol kecil gitu. Yang jelas dia ini LSD ini dia menimbulkan halusinasi. Jadi kalau LSD ini dia untuk orang yang terkena penyakit gangguan kejiwaan dan sakit ingatan, karena dia cara kerjanya itu yaitu membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks, jadi agak santai. Jadi kalau orang yang stres kan kadang dia nggak bisa mengontrol jiwanya, jadi perlu kita berikan LSD ini. Jadi yang tadinya mungkin agak teriak-teriak atau mengamuk-ngamuk jadi bisa lebih santai. Kemudian contoh psikotropika yang lain selain LSD itu adalah amfetamin. Dia biasanya kalau amfetamin ini terlalu diselewengkan gitu ya. Sebenarnya kan amfetamin ini kan untuk di bidang kedokteran, tapi yang sering diselewengkan itu biasanya berupa ekstasi dan sabu. Jadi kalau terlalu dikonsumsi terlalu berlebihan, dia nanti ini mengakibatkan gejala-gejala aja. Jadi percaya diri, gembira terlalu berlebihan, terus banyak bicara, terus nggak capek, terus tidak nafsu makan, terus sering berdebar-debar, tensinya turun, sama napasnya cepat. Gitu. Jadi amfetamin ini juga contoh psikotropika yang bisa juga mengakibatkan ketergantungan kalau kita mengkonsumsinya. Kemudian kalau gejala psikotropika ini adalah dimana kalau dia terlalu banyak ya jantungnya bisa berdebar, kemudian panik, terus kadang mengamuk, paranoid atau sering ketakutan sendiri gitu ya. Kemudian tensinya naik, ya kejang, pendarahan otak, suhu badan naik, dan kerusakan ujung syaraf otak. Dan yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Jadi sangat berbahaya sekali kalau menggunakan psikotropika. Tujuan pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang benar itu sebenarnya untuk ilmu pengetahuan dan untuk pelayanan kesehatan. Jadi zat adiktif dan psikotropika itu awalnya itu sebenarnya adalah memang untuk obat ya. Jadi atau yang seperti kalau kayak tentara-tentara dia menggunakan morfin ya, yang pokoknya dia supaya menahan sakit itu sebenarnya awalnya di situ, atau untuk pada saat operasi sesar itu kan perlu obat anti sakit juga. Untuk tadi yang orang gila tadi untuk menenangkan, untuk merilekskan juga itu juga membutuhkan zat aditif dan psikotropika. Jadi sebenarnya tujuan utamanya obat itu adalah ya ini untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan. Namun ya itulah, kalau tidak disiasat, misalnya kalau kita tidak diberikan sosialisasi yang benar, jadi orang yang tadinya misalkan dari zaman dulu tuh saya ingatnya kalau orang lagi kedinginan kan katanya minum
alkohol tuh supaya hangat, yang betul badannya hangat, tapi kalau terlalu diminum terlalu berlebihan kan akan menyebabkan tadi ciri-ciri pada alkohol tadi. Jadi makanya bisa menyebabkan ketergantungan juga. Lalu masuk dampak negatifnya nih. Jelas ini sangat-sangat dampak negatifnya sangat banyak ya. Yang mana kalau kita menggunakan zat adiktif dan psikotropika itu dia jelas merusak sel saraf karena sel sarafnya diserang terus ya. Kemudian perilakunya juga pasti berubah kalau orang yang sudah mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika. Itu nampak ya, nampak sekali baik dari secara fisiknya maupun psikisnya perubahan perilakunya tadi ya. Kemudian ketergantungan, jelas kalau yang namanya zat adiktif dan psikotropika pasti akan tetap suatu ketergantungan. Jadi kalau kita susah berhentinya, makanya kalau sudah itu jangan coba-coba sekali aja, karena kalau udah sekali pasti akan mau lagi dan lagi sampai itulah, sampai udah betul-betul sampai overdosis pun udah, sampai pokoknya yang penting dia dapat itu obat itu. Sampai kadang orang yang terlalu sampai nggak mikir-mikir lagi, udah barang semua dijualin demi mendapatkan barang tersebut gitu, untuk itu saking ketergantungannya. Kemudian juga dapat menimbulkan penyakit HIV, jantung, radang lambung, merusak hati dan pankreas. Dan dengan memakai adiktif psikotropika atau kayak orang yang mabuk-mabuk atau orang yang suka berganja gitu, pasti akan menimbulkan kriminal dan pasti menyebabkan gangguan ketertiban umum. Dia pasti akan menimbulkan masalah sosial karena dia tidak punya tidak bisa menahan diri tadi itu, memang suka nanti kadang sendiri, kadang suka mati gitu, jadi sangat fatal. Jelas akan menimbulkan kriminal yang tadi, kalau misalkan dia nggak punya uang, habis barangnya semua di rumah, terakhir dia coba ngambil barang orang gitu atau maling untuk mendapatkan yaitu barang haram tersebut, biasanya gitu, karena kan itu barangnya tuh kan mahal, udah gitu juga menyebabkan tergantungan. Jadi kalau nggak dapat kan kita stres, sakit sendiri. Jadi gimana caranya si orang tersebut untuk nyari sampai itulah bisa menimbulkan bisa maling atau sampai bunuh orang untuk mendapatkan uang gitu dan sebagainya. Nah, jadi yang paling penting dari materi untuk dari mulai diri sendirilah, dari keluarga, dari yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga itu adalah rumah yang pertama atau landasan pertama untuk melindungi diri dari dari gangguan dari zat adiktif dan psikotropika. Jadi kalau di lingkungan keluarganya itu bagus, dengan insya Allah anaknya nggak akan tercemar dari dari hal-hal yang buruk tadi. Kalau bapaknya nggak minum minuman keras, insya Allah anaknya juga nggak akan minum minuman keras. Jadi dasarnya itu dimulai dari keluarga gitu ya. Lalu yang kedua itu dari masyarakat. Kita dari keluarga kan kita juga harus harus bermasyarakat ya. Kalau masyarakatnya juga bagus, lingkungannya bagus, insya Allah juga kita tidak akan mudah tergoda lah gitu. Kalau yang sekolah kan untuk bagi anak-anak yang kita punya anak ya, jadi kalau sekolah juga sangat mempengaruhi. Kalau sekolahnya di sekolah Islam biasanya kan itu untuk yang kayak gitu nggak bakal kenal gitu, karena kan pasti sudah dilarang. Kalau sekolah-sekolah umum nih kadang yang ada sanksi ya, di sekolah swasta nih kadang ada juga ya, kebetulan memang saya sekolahnya negeri dan satu atap jadi nggak ada yang kayak gitu ya, tapi itu pun tetap juga harus diwaspadai gitu, karena sekolah aja pun masih ada juga yang kecolongan anaknya bisa merokok juga gitu ya kan. Memang kalau di sekolah paling standarnya merokok sih gitu, karena anak sekolah kan kalangannya masih agak-agak kebetulan kalau sekolah saya kan masih SMP nih, paling yang coba-cobanya nah itu yang ngerokok gitu. Kalau SMA kadang mau juga sih yang udah bermain ganja gitu juga, jadi di pihak sekolah juga harus diwaspadai supaya tidak terjadi dikasih sosialisasi tersebut supaya bahwa zat adiktif dan psikotropika ini sangat berbahaya gitu. Dan yang paling penting adalah dari pemerintah juga harus menggalakkan yang seperti ada badan narkotika itu kan, jadi nggak boleh, maksudnya intinya tetap harus sosialisasi, tetap
berikan arahan kalau yang namanya zat adiktif dan psikotropika itu juga sangat berbahaya, walaupun kalau kita pengedar, bukan pengedar ya, tapi tetap direhab. Tapi intinya tetap aja harus ada kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah, sehingga masyarakat seluruh orang itu ya bisa terhindar dari yang namanya zat adiktif dan psikotropika. Sepertinya sekian pemaparan materi dari saya. Saya nggak terlalu panjang lebar karena kan ini materinya masih seputaran anak SMP ya, jadi nggak terlalu detail ke bagian yang ribet-ribet. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, saya serahkan lagi kepada Ibu moderator untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, Bu Selvi, terima kasih banyak atas materinya. Nah, ini bagus banget ya, karena penting banget anak remaja, apalagi yang masih mencari jati diri itu tahu nih tentang bahaya dan dampaknya zat adiktif serta psikotropika. Nah, mungkin dari audiens atau peserta ada yang mau bertanya tentang materi zat adiktif dan psikotropika ini, bisa melalui chat for everyone atau bisa juga mengklik tombol raise hand ya. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan sih nih Bu di chat. Ya, saya mau bertanya, bisa Bu Selvi? Ya, boleh Bu Sonia, silakan. Ya, ya Bu Selvi, saya mau bertanya ini tentang zat adiktif dan psikotropika. Bedaannya ya, bisa dijelaskan Bu? Oke, Bu, tadi sudah juga mungkin apa yang nggak nampak ya. Maksud gini, kalau zat adiktif ini dia biasanya adalah zat yang pemakaian fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Sedangkan kalau psikotropika, nah ini dia juga zat atau baik itu zat berupa yang obat alami atau sintesis, dia berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi intinya keduanya itu memang sama-sama zat ya, yang sama-sama tetap membuat dia ketergantungan, cuman bedanya mungkin kalau mengena, jadi kadang menyebabkan tingkah perilaku dan mentalnya itu berubah. Kalau yang zat adiktif juga, intinya kalau zat adiktif biasanya ketergantungannya itu sama-sama sih, sebenarnya intinya sama, itu tetap menimbulkan pokoknya dia tetap menimbulkan ketergantungan lah gitu, baik fisik maupun psikologis gitu. Jadi dua-duanya menimbulkan ketergantungan dan berakibat bahaya ya, fatal gitu ya Bu Selvi ya? Ya, betul. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, ini ada pertanyaan, saya baca ya Bu, ini dari Pak Mumu Jamil. Sekarang kan lagi marak rokok elektrik atau vape. Apakah rokok elektrik ini juga mengandung zat adiktif dan memiliki efek negatif? Silakan Bu Selvi untuk menjawab. Ya, kalau anak biasanya tuh kalau vape itu biasanya untuk anak-anak yang sering ngumpul-ngumpul di di klub, bukan klub ya, pokoknya di warung-warung gitu, bukan warung ya, kayak kafe-kafe ya gitu. Itu memang biasanya itu ada berasa, saya nggak tahu sih, cuman dengar-dengar gitu dia ada rasanya, dia sejenis kayak kita merokok gitu. Tetap itu termasuk merupakan zat adiktif karena vape itu membuat kita jadi suka gitu, maksudnya ketergantungan, tapi mungkin kadarnya aja yang nggak terlalu besar gitu kan, maksudnya nggak terlalu seperti yang menyebabkan ketergantungan kali. Oh, jadi halo Bu Selvi. Iya.
ya. Jadi Jadi tetap pasti memiliki efek negatif karena menyebabkan ketergantungan dan apalagi kan yang di vape itu berupa asap ya. Kalau namanya asap, rokok aja kalau di paru-paru kita itu bisa hitam, bisa bolong. Mungkin kalau vape ini juga tetap juga, tapi mungkin jangkanya nggak secepat kayak rokok gitu. Maksudnya lebih parahan rokok karena dia memang membuat paru-paru kita itu apa ya sampai hitam gitu. Kalau vape ini tetap sama-sama mengandung zat adiktif dan sama-sama menyebabkan efek negatif. Efek negatifnya ke tubuh ya, misalkan sakit gitu, paru-parunya rusak dan sebagainya. Tuh Pak Mumu ya. Iya. Jadi intinya adalah ya itu kalau zat adiktif itu kuncinya ya kalau misalnya bahan itu zat itu membuat ketergantungan, berarti itu adalah termasuk zat adiktif, berarti ya gitu ya Bu ya. Ya. Dan emang apapun yang masuk ke dalam tubuh yang sifatnya kimia memang ke dalam tubuh pasti akan punya efek dan biasanya efeknya negatif gitu kan ya Bu ya. Iya betul Ibu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Laras dari Semeo Rekfon. Bu Selvi, saya mau bertanya, jika seseorang sudah ketergantungan, penanganannya apa yang dapat dilakukan di tingkat sekolah dan keluarga? Silakan Bu Selvi untuk jawaban dari pertanyaan Bu Laras. Ya, terima kasih ya Bu Laras pertanyaannya ini ya. Kebetulan nih, misalkan nih saya kasih contohnya seorang anaknya ini sudah ketergantungan rokok nih, misalkan. Ya, kalau untuk yang di bagian pasti yang jelas yang paling harus jadi landasan dasar itu ada keluarga ya. Jadi kalau seandainya kan kadang anak-anak ini kalau merokok kan diam-diam di rumah kita nggak tahu kayak ada maksudnya pasti nggak mungkin orang tuanya itu membiarkan anaknya merokok ya. Pasti anaknya nyuri-nyuri gitu. Karena apa? Karena pasti ada yang dilihat dia gitu. Misalkan bapaknya merokok, otomatis kan si anak itu kan biasanya melihat orang tuanya, bapak ngerokok terus kayaknya enak kali kayak nengok dia. Jadi si anaknya tiba-tiba mencontoh kan gitu. Jadi ya yang dari tahapan keluarga itu ya harus kita sebagai keluarga menceritakan bahwa merokok gitu atau zat adiktif atau psikotropika yang lain itu memang sangat berbahaya karena ya itu kita ceritakan, kita sosialisasikan, kita ceritakan sama anak-anak kalau ini berbahaya loh, bisa seperti ini, bisa jantungnya, bisa impotensi, kita tunjuklah apa-apa penyebab-penyebabnya kalau kita merokok dan sebagai orang tua juga kalau bisa sih kita jangan merokok gitu. Masa kita nyuruh anaknya berhenti merokok, orang tuanya juga nggak merokok. Maksudnya orang tuanya juga nggak berhenti kan sama aja gitu. Nanti kadang kalau anak yang terlalu kritis, masa bapak merokok kan gitu. Jadi sebagai ya cerminan lah. Jadi kita juga sebagai orang tua harus ya kalau nggak pingin anaknya ketergantungan ya seperti itu melakukannya. Nah kalau yang di pihak sekolah kalau sudah sangat harus di sekolah misalkan harus pertamanya sih mungkin diberikan pendekatan khusus ya kayak BK gitu. Jadi kita dekatin dulu anaknya itu kenapa sih kamu merokok, apa sih yang menyebabkan kamu merokok, terus kita harus sharing sama dia tuh baik-baik gitu. Pasti ada yang menyebabkan dia tuh bisa lari ke situ, apakah bisa jadi dari lingkungan masyarakatnya atau lingkungan teman-temannya, itu harus kita selidiki juga gitu. Jadi ya kayak mana intinya sih sebenarnya kan karena kalau masih di tingkat anak sekolah ya itu kan mereka tuh kan masih masa labil, masih berani coba-coba, belum tahu itu efeknya kemana. Jadi kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru kita juga harus memberikan penjelasan gitu ke sama anak bahwa itu dampaknya sangat berbahaya untuk kedepannya. Kalau merokok itu bisa impotensi, bisa pokoknya penyakitnya itu kita ceritakan gitu. Terus nanti bisa pokoknya kita ceritakan aja, yang takut-takut anak-anak kan pasti oh iya ya ternyata seperti ini ya gitu. Kayaknya sih begitu Ibu. Jadi intinya adalah pertama dari lingkungan keluarganya dulu ya Bu ya, yang merokok stop dulu rokoknya gitu ya. Jadi biar anak juga mencontoh gitu kan ya Bu ya. Terus kemudian di tingkat sekolahnya mungkin ada pendekatan antara guru dengan murid gitu ya Bu ya. Nah ini ada Bu. Ya Bu. Jadi seperti ada istilah like father like son ya. Iya. Bapaknya merokok ya anaknya juga merokok gitu ya. Benar itu, jadi berarti orang tua harus jadi panutan karena anaknya kan lihat kan yang
kan keluarganya, orang tuanya langsung gitu ya Bu Selvi ya. Betul. Karena anak nggak mungkin, anak itu kan dia belajar tuh, belajar kalau seandainya lah misalkan di lingkungan keluarganya itu dia nggak, bapaknya nggak ngerokok, mamanya nggak ngerokok, anaknya bagus-bagus gitu kan. Bagus lah. Kok tiba saya gitu bisa anak ini merokok ya, dari mana? Nah, itu berarti harus diselidiki dari lingkungan sekitarnya, misalkan tetangganya atau teman-temannya gitu. Atau dia di rumah nggak pernah main-main kata gitu, dia cuma belajar sekolah. Coba didekati, maksudnya bagian sekolahnya apakah misalkan nih, kadang di pihak sekolah juga harus diwanti-wanti juga ya, mana tahu ada daerah situ yang kadang apa sih, kayak kantin yang apa sih, membiarkan anakmu sekolah itu untuk beli rokok. Kadang ada yang rokok yang beli anak sekolah kan, kalau daerah lingkungan sekolah ya, walaupun gimana ya, harus itu juga harus diselidiki gitu, karena ya itu untuk mencegah supaya tidak terjadi apa ya, karena kalau di rumah udah bagus, di sekolahnya rupanya dia dibiarinnya seperti itu, ya tetap akan terpengaruh gitu. Apalagi anaknya yang untuk kadar orang tuanya yang nggak terlalu open, misalkan orang tuanya yang terlalu sibuk gitu kan, jadi anaknya nggak terkontrol sehingga dia butuh apa namanya ya, cari perhatian tuh di luar gitu, dengan kayaknya rokok ini kayak temen gue banget gitu kan, karena paling ngerti ya kalau kemana. Nah, itu juga harus diperhatikan sama keluarga atau sama guru. Kadang ada anak yang nggak open sama orang tuanya, tapi sama dengar kata gurunya lebih nurut kan. Jadi itulah cara-cara gimana cara supaya apa ya, penanganan orang yang sudah ketergantungan itu memang harus dirangkul lah gitu. Oh gitu, jadi memang harus ada kolaborasi juga antar proaktif lingkungan dari sekolah ya Bu ya. Nah ini masih ada sambungan nih Bu dari ini Bapak Kofepep. Bapak maaf ini dengan nama aslinya siapa ya? Ini ada bertanya nih Bu, bagaimana sih usaha preventif yang dilakukan sekolah untuk menjaga siswa-siswanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti narkoba? Gitu. Gimana Bu, kalau di sekolah Ibu usaha preventifnya biar anak-anaknya nggak kenal nih sama narkoba, caranya gimana Bu? Mungkin bisa di-sharing Ya. Bu Selvi? Ya gini ya, kalau mungkin sebenarnya kalau dari sekolah nih, sebenarnya kalau dari sekolah aja sih sebenarnya kurang juga ya. Tapi yang penting dari sekolah itu kita sudah punya usaha. Salah satu usaha yang kami pun sudah pernah juga lakukan ya di sekolah kami, sekolah satu atap nih. Padahal sekolah satu atap itu kan sekolahnya terpencil ya, terus anak-anaknya gimana ya, lingkungan di situ pun untuk sekolah aja kayaknya paling tamat SMP udah kerja terus kawin gitu. Jadi yang memang pendidikannya tidak terlalu tinggi-tinggi. Jadi di situ pun juga banyak anak-anak kami itu yang memang pergaulannya itu gimana ya, kurang terkontrol orang tuanya ya, karena nggak tahu ya, mungkin karena kampung ya, jadi nggak terlalu apa. Nah, di sekolah tuh kami biasanya yaitu kadang melakukan razia tuh, kadang razia di tas, contohnya kan razia periksa entah mana tuh ada yang bawa mancis, bawa apa sih namanya, korek api gitu kan. Terus nanti ada yang merokok. Kemudian yang kedua tuh bisa kita sosialisasikan kepada anak-anak tuh, kadang dipanggil lah, misalkan entah orang dari apa sih ya, misalkan dari BNN atau rumah sakit terdekat ya, untuk menceritakan atau mensosialisasikan. Karena kan kalau gurunya aja yang cakap kan kurang apa ya, kurang srek gitu ya, kan biasa udah biasa denger ibu ini ngomong gitu. Tapi kalau kita sekali-sekali panggil misalkan dari orang rumah sakit atau orang BNN gitu datang, terus mensosialisasikan tentang bahaya narkotika ini juga sangat bagus. Atau panggil sekalian Pak polisinya gitu kan, sosialisasi gitu kan, ini nanti bisa masuk, walaupun nggak masuk penjara tapi kan paling nggak masuk rehab, kita jelaskan gitu. Jadi mereka itu oh iya ternyata ini gitu. Jadi terus dengan kayak sekolah kami juga di lingkungan sekitar yang jualan nih kan anak-anak, jadi selalu kami wanti-wanti sama tukang kedainya, tukang tokonya itu yang jualan, tolong kalau seandainya kalau bisa jangan menjual rokok gitu ya kan, gitu. Jadi karena kalau ya namanya orang jualan, tapi kalau bisa sih kalau di lingkungan sekolah jangan menjual rokok gitu, paling itu juga harus diwanti-wanti sama pihak sekolah juga. Apalagi ya, jadi memang yang paling harus ada penting ide-ide ya Bu ya, ide-ide kreatif yang disenangin sama anak, biar kita juga kalau udah deket sama anaknya otomatis dia mau dengerin apa kata kita kali gitu ya Bu ya. Ya,
Boleh. Pendekatan guru ke siswa juga jelas sangat membantu ya. Pokoknya kita bilang kalau ini sangat berbahaya. Kita kasih tunjuk contoh-contohnya atau bukti-bukti, atau kita gini aja, kita ajak mereka ke apa sih, ke bagian kayak ke rumah sakit. Meresap gitu kan, kalau diajak nih kayak gini nanti kalau kita merokok ya, atau kita tunjukkan misalkan kayak gambar-gambar kita buat slide besar gitu kan di sekolah, kasih tunjuk ini loh bahayanya, jantungnya bisa kayak gini, kemudian tenggorokannya itu bisa bolong kan gitu, bisa impotensi, bisa serangan jantung dan sebagainya. Jadi dari situ sih kita bisa agak, paling nggak pokoknya sering sosialisasi sehingga anak tersebut menjauhi yang namanya narkoba gitu. Oke, jadi Mungkin juga kita bisa membuat poster-poster ya, yang yang membuat siswa itu melihat poster-poster gitu ya. Itu bisa juga salah satu ya Bu Selvi ya, poster-poster di sekolah gitu bahaya narkoba gitu ya Bu Selvi ya. Betul Bu. Ya kalau dengan poster kan jadi jelas sering paling nggak mengingatkan gitu kan. Oh iya betul. Ya betul. Ada tambahan yang lain kan, bisa juga kita sering sharing ya. Kalau di sekolah saya sih sepertinya seperti itu. Bisa mana tahu ada sekolah lain yang, atau ide dari Bapak Ibu yang bisa membuat usaha preventif yang dilakukan di sekolah itu bisa di-sharing juga di sini. ya sekarang kan apalagi banyak jenis zat adiktif sama psikotropika yang makin beragam ya Bu ya, makin aneh-aneh aja gitu dimasukin ke makanan lah kan, yang baru-baru ini kayak misalnya masukin ke makanan bolu gitu-gitu. Nah itu Permen ya, permen makin juga ya. serem aja kalau misalnya mungkin dari sekarang kita harus ngenalin bahayanya juga ke murid-murid, terutama yang usia masih labil ya Bu ya, usia remaja. Iya, dan yang paling parahnya ini ya kadang ya, kalau orang yang memang mau jahat nih ya kan, maksudnya itu kayak pedagang tadi diselipkan zat adiktifnya atau apa ya, supaya dia kan terus mau. Iya. Dan yang apalagi yang kayak pengedar-pengedar itu, kadang memang triknya mereka itu untuk yang pertama itu pasti ngasihnya gratis. Karena apa? Sekali udah aku coba aja, ini enak katanya kan. Jadi anak-anak apalagi kalau yang masih labil-labil, yang nggak tahu, nggak paham, yang masih polos, yang gampang diiming-imingi, dikasih enak ya, nah, besoknya aku mau lagi bayarlah kan gitu. Jadi dari situlah penjahatnya pengedar narkoba ini, mulai dari yang sengajanya dibuatnya gratis supaya dia udah kecanduan, terus kan dia jadi nggak bisa lepas, nggak bisa berhenti. Jadi mau nggak mau kayak manapun caranya dia harus punya atau harus dapet itu obatnya. Nah, jadi makanya ya harus diwanti-wanti, kita harus kenalkan dulu lah yang narkoba tuh seperti ini loh, bentuknya seperti ini, kalau dikasih jangan mau gitu. Jadi minimal untuk mereka udah kenal dulu, oh bentuknya seperti ini. Nanti kalau ada orang yang nawarin atau apa, jadi kan kita bisa tahu gitu, oh ini narkoba ini, janganlah gitu. Iya, jadinya mereka juga punya benteng sendiri ya Bu ya, ketika udah tahu dan udah tahu bahaya dan dampaknya itu, jadi mereka punya benteng sendiri di dalam dirinya gitu ya Bu ya. Betul Bu. Oke, selanjutnya mungkin ada Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan lagi, terutama tentang zat adiktif dan psikotropika. Bu Sonia, ada yang mau ingin ditanyakan? Untuk sementara kayaknya itu dulu, belum Bu. Ya kita masih punya waktu 7 menit lagi. 7 menit lagi ya, masih bisa lah kalau ada yang mau bertanya lah. Iya, saya mau bertanya deh, bisa. Kalau misalnya kan untuk mengenal ya, untuk mengetahui. Kalau anak kecil kan dia kalau beli permen kan nggak tahu tuh apakah di permen itu ada zat adiktif atau tidak. Itu bagaimana melihatnya, mengetahuinya ya gitu ya. Nah, kalau untuk ya tergantung ya Bu ya, kalau misalkan kayak berupa serbuk kan kita nggak tahu juga nih. Tapi untuk cara mengantisipasi lah, minimal supaya nggak salah beli makanan, ya kita sebagai orang tuanya harus lihat-lihat jajan anak kita tuh apa. Kalau misalkan dia berupa permen, kita tengok dari bahan-bahannya itu kandungannya apa gitu. Apalagi ya, terus kalau bisa sih jangan dibiarin lah anak kita makan-makan di luar gitu kan, memang berbahaya ya, karena ya itu kita kadang nggak tahu
pedagang itu ada liciknya kan, kadang mau ditaruhkan apa ya kan, obat ya seperti itulah. Jadi ya kita kan nggak tahu juga gitu, makanya untuk menghindarinya ya kita kalau bisa ya, kalau mau buat makanan buatan sendiri, atau kalaupun mau beli sendiri kan ditengok dulu apanya kan, bahan komposisinya apakah dia MUI atau halal atau ada kandungan-kandungan yang mencurigakan. Bisa jangan, apalagi kalau makanannya murah ya, karena memang anak-anak kan terpengaruh sama yang warna-warna cerah terus murah lagi, aduh pasti selera gitu. Tapi ya itu harus hati-hati. Pokoknya intinya kita sebagai orang tua harus kasih tahu lah ke anak. Jadi peran orang tua juga di sini sangat penting ya Bu Selvi ya. Sangat, betul. Oke, terima kasih Bu Selvi. Ya, sama-sama Ibu. Jadi ketika memilih makanan pun kita harus lihat ya Bu ya, apakah itu komposisi dan juga apakah itu udah masuk BPOM apa enggak kan. Karena kan kalau udah masuk BPOM ataupun MUI juga kan udah biasanya kan udah terverifikasi lah ya Bu ya. Harus hati-hati lah, harus dicek-cek juga ya. Kalau anak-anak kan mungkin nggak tahu, asal beli aja ya kan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus waspada anak kita tuh jajannya apa. Makanya kalau saya sih kebetulan anak memang kalau bisa jangan jajan lah. Kalaupun jajan saya harus tahu, oh ini jajannya apa, bahannya apa kan gitu. Jadi makanan dari rumah tuh lebih aman lah ya Bu ya. Lebih baik ngebekal ya Bu ya. Iya betul. Oke, masih ada 4 menit lagi. Nah, sebelum tutup, saya akan menyimpulkan dulu nih materi hari ini yang cukup bagus banget tentang zat adiktif dan psikotropika. Jadi, zat adiktif dan psikotropika ini adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, dan ini tuh termasuk yang bahaya sekali. Nah, gimana cara mencegahnya? Jadi kolaborasi antara keluarga dan lingkungan itu merupakan border pertama yang dapat menjaga anak untuk menjauhi dari zat adiktif dan psikotropika ini. Ya, seperti itu yang saya simpulkan. Untuk closing statement-nya mungkin Bu Selvi ada yang ingin disampaikan? Ya, hampir sama ya Bu ya. Intinya memang kalau namanya zat adiktif dan psikotropika itu memang zat yang keduanya itu pasti akan mengakibatkan kecanduan, ketagihan kepada pemakainya, baik itu yang dapat mengubah dari psikisnya atau fisiknya gitu. Misalkan dari fisiknya nampak kayak matanya merah atau cekung atau sesak napas gitu. Kalau yang fisiknya kan, yang psikisnya itu dia yang jalannya ngomongnya ngelantur, yang kadang suka gembira sendiri, ketawa sendirinya, itu udah jelas itu. Jadi kalau bisa untuk menghindarinya, tolong jangan maksudnya jangan sampai mencoba yang zat-zat tersebut, karena itu kalau sudah coba sekali pasti akan ketagihan lagi. Dan basicnya itu adalah harus dari orang tua, keluarga, kan, kemudian masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam pencegahan zat adiktif dan psikotropika ini. Ya, sekian kesimpulan dari materi saya, Ibu. Saya serahkan kembali. Terima kasih Bu Selvi Saptiadewi atas materi yang sangat bagusnya ini tentang zat aktif dan psikotropika. Selanjutnya untuk menutup sesi hari ini, saya kembalikan kepada host Bu Sonia Sijabat. Silakan ya. Bu Sonia. Terima kasih Bu Sefti. Terima kasih Bu Selvi untuk materinya yang begitu bagus. Nah, udah nggak terasa ya. Udah di penghujung acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para peserta, Bapak-Bapak dan struktur kami juga yang sudah dari awal mengikuti ketiga sesi kami yang kejar tayang ini. Ngebut. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. Oh iya, sebelum saya tutup pada sore hari ini, saya lupa mau mengucapkan selamat Hari Kartini pada hari ini tanggal 20 April. Biarlah wanita-wanita Indonesia menjadi pejuang yang tangguh ya, menjadi Kartini-Kartini yang tangguh di zaman yang hebat ini ya. Sekali lagi terima kasih dan saya sangat bergembira ya hari ini kita bisa melaksanakan Vkon kita dari mulai siang sampai sore ini dengan lancar, tidak ada kendala. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya tutup acara Vkon ini dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di
pikon-pikon kita berikutnya. Terima kasih.